Y hemos decidido plantar cara. Di video kali ini kita akan membahas series Money Heist Season 3. Di season ini kita lagi-lagi akan melihat aksi perampokan dari Profesor dan kawan-kawan yang tentunya sangat seru sekaligus menegangkan. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya guys. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Series ini dibuka dengan diperlihatkan keadaan beberapa tahun setelah kejadian perampokan terbesar yang mengguncang seluruh negeri. Arturo selaku saksi dalam perampokan itu kini tampil sebagai seorang motivator yang banyak membagikan kisahnya saat menjadi seorang tawanan. Sementara para perampok yang diduga akan hidup dalam pelarian justru selama ini menikmati hidup mereka dengan bebas dan bahagia. Dengan uang yang mereka dapatkan, Tokyo dan yang lainnya memutuskan untuk berpisah dan hidup di negara yang berbeda-beda. Tokyo dan Rio tinggal di Kepulauan Bunayala, Helsinki dan Nairobi memilih tinggal di Argentina, sementara Denver dan Monica hidup bahagia di Indonesia. Pada suatu hari, Tokyo berkata pada Rio kalau ia sangat rindu dengan suasana kota. Jadi ia pun meminta izin pada Rio untuk pergi ke kota sementara waktu. Sebelum berpisah, Rio pun memberikan sebuah handphone satelit untuk Tokyo agar mereka bisa tetap terhubung. Rio pun berpesan agar Tokyo selalu menghubunginya dan cepat kembali ke pulau. Selama 3 hari mereka berpisah, Tokyo hanyut dalam kebahagiaan berpesta dan clubbing sampai ia lupa menghubungi Rio. Karena hal itu, Rio pun menelpon Tokyo untuk memastikan ia baik-baik saja. Tak disangka jaringan telepon antara Rio dan Tokyo tertangkap oleh pihak kepolisian, sehingga mereka bisa mengidentifikasi keberadaan Tokyo dan Rio saat ini. Kolonel Prito yang mendapatkan kabar itu pun langsung mengirim beberapa pasukan untuk segera menangkap mereka. Rio dan Tokyo yang masih sibuk berbincang sama sekali tidak menyadari kalau mereka sedang dalam bahaya. Sampai akhirnya Rio pun melihat beberapa kapal patroli bergerak ke arah pulau tersebut. Ia pun langsung menyuruh Tokyo untuk segera kabur. Lalu Tokyo pun segera berlari menghindari para polisi yang mengejarnya. Karena sudah terbiasa menjadi buronan polisi, jadi Tokyo sudah cukup berpengalaman dan berhasil kabur dari para polisi tersebut. Sementara di pulau, Rio tak sanggup menghentikan para polisi, jadi ia pun membiarkan dirinya ditangkap begitu saja. Setelah berhasil lolos, Tokyo teringat pada perkataan profesor sebelum mereka berpisah. Saat itu, Profesor sempat memberikan nomor telepon yang bisa mereka hubungi saat dalam keadaan terdesak. Dan benar saja, setelah menghubungi nomor tersebut, Tokyo dijemput oleh seseorang dan dibawa ke Thailand. Nah, di sanalah Tokyo akhirnya bisa bertemu dengan Profesor. Setelah sekian lama tak bertemu dengan Profesor, Tokyo pun langsung memeluk Profesor dengan sangat erat. Kalian masih ingat kan, di akhir season 2 kemarin, Profesor sempat bertemu dengan Rachel. Nah, setelah pertemuan itu, Profesor, Rachel, dan keluarganya tinggal di Thailand. Oleh sebab itulah, Tokyo pun dipertemukan dengan Rachel yang berada di sana. Namun, Tokyo dan Rachel malah bertengkar karena hubungan masa lalu yang kurang baik. Tokyo berkata kalau Rachel pasti akan mengkhianati Profesor sama seperti bagaimana ia mengkhianati rekan-rekan kepolisiannya. Namun Profesor berusaha meyakinkan Tokyo kalau Rachel sekarang berada di pihak mereka. Setelah itu Tokyo menceritakan apa yang terjadi kepadanya dan Rio. Tokyo yakin kalau Rio saat ini telah ditangkap oleh polisi, namun anehnya tidak ada satupun pemberitaan tentang hal tersebut. Rachel yang mendengar hal itu berkata kalau kemungkinan besar Rio saat ini sedang disiksa oleh oknum polisi yang ingin menggali informasi darinya. Karena hal itu, Profesor pun memutuskan untuk mengumpulkan semua anggotanya untuk membahas hal tersebut.
Dan benar saja saat itu Rio terlihat diikat di sebuah tempat dengan luka di sekujur tubuhnya. Singkat cerita, Profesor dan Tokyo pun berhasil mengumpulkan semua anggotanya. Pada malam harinya mereka makan malam bersama sambil bercerita tentang kehidupan mereka saat berpisah. Lalu di tengah pembicaraan itu, Tokyo pun mengatakan kalau Rio saat ini telah ditangkap oleh polisi. Semua anggota pun terdiam mendengar perkataan Tokyo. Profesor lalu berkata kalau tujuannya mengumpulkan mereka semua adalah untuk menyelamatkan Rio. Denver yang mendengar hal itu langsung protes karena ia tak mau lagi berurusan dengan polisi, apalagi meninggalkan anaknya. Kemudian Raquel pun keluar dan memperkenalkan dirinya sebagai bagian dari anggota. Profesor pun melanjutkan kalau mereka semua adalah keluarga yang harus saling membantu. Seperti halnya Berlin, Moskow, dan Oslo yang mengorbankan dirinya untuk keselamatan para anggota. Mendengar hal itu, para anggota pun tersentuh dan langsung setuju untuk bergabung dengan rencana Profesor. Setelah kesepakatan itu, Profesor memikirkan rencana perampokan besar lainnya untuk menarik perhatian polisi, di mana dalam perampokan kali ini tak tanggung-tanggung mereka akan merampok emas cadangan nasional di dalam Bank Spanyol. Scene lalu beralih memperlihatkan situasi saat 5 tahun silam. Jauh sebelum perampokan di percetakan uang, Profesor datang ke kota dan bertemu dengan Berlin. Saat itu Berlin terlihat sangat dekat dengan Profesor, sampai Berlin menganggap Profesor sebagai adiknya sendiri. Berlin kemudian mengajak Profesor pergi ke tempat persembunyiannya di sebuah gereja di pinggir kota. Di tempat itu, Profesor juga diperkenalkan dengan sahabat Berlin yang bernama Palermo. Saat itu Berlin dan Palermo sedang merancang sebuah perampokan emas di Bank Spanyol. Jadi dapat disimpulkan kalau perampokan yang akan dilakukan Profesor kali ini adalah ide dari Berlin dan Palermo. Seperti biasa, bukan Profesor namanya kalau tidak merencanakan sesuatu dengan matang. Jadi ia pun kembali membuka kuliah singkat tentang rencana perampokan tersebut. Singkat cerita, hari perampokan pun akhirnya tiba. Hari itu sebuah balon udara raksasa tiba-tiba muncul di kota Madrid. Di dalam balon udara itu terdapat uang sebanyak 140 juta euro yang langsung disebarkan ke seluruh penjuru kota. Hal itu tentu saja langsung menyita perhatian publik dan menyebabkan kekacauan di mana-mana. Di tengah kekacauan itu, Profesor tampil di layar besar untuk menyampaikan sebuah pengumuman. Profesor berkata kalau pihak kepolisian telah menahan salah satu anggota mereka tanpa ada hukum yang jelas, namun justru disiksa dengan kejam. Karena hal itulah Profesor dengan tegas berkata kalau ia akan melawan pemerintah dan meminta agar Rio mendapatkan keadilan. Semua orang yang melihat hal itu merasa simpati dengan apa yang dialami oleh Rio. Karena hal itulah, Prieto langsung mengerahkan semua pasukan khusus untuk melakukan penjagaan ketat di seluruh kota. Di sisi lain, para anggota yang dipimpin oleh Palermo sedang bersiap-siap dengan seragam militer lengkap dengan senjata mereka. Sementara Profesor dan Raquel bertindak sebagai pengawas yang akan memberi komando seperti biasanya. Nah, untuk mengisi kekosongan, tugas Rio kini dilimpahkan pada 65 hacker asal Pakistan untuk menyadap semua media komunikasi antar anggota kepolisian. Setelah mendapatkan informasi dari camp militer, Profesor pun langsung meminta para anggota untuk segera bergerak dan berpura-pura sebagai pasukan militer yang dikirim untuk menjaga Bank Spanyol. Di sepanjang perjalanan sampai di sekitar bank, para anggota bisa melihat kalau saat ini ada begitu banyak warga yang justru mendukung mereka. Sejak perampokan sebelumnya, banyak orang yang mulai menyadari kekejaman pemerintah dan berbalik mendukung kelompok perampok. Scene lalu beralih memperlihatkan saat Profesor sedang berdebat mengenai rencana perampokan dengan Berlin dan Palermo. Saat itu, Profesor merasa tidak yakin kalau perampokan di Bank Spanyol dapat berhasil. Pasalnya, berangkas emas di bank itu berada 48 meter dari permukaan tanah.
di mana jika pintu brankas itu disentuh, maka air otomatis akan keluar dan memenuhi seisi brankas. Lantas langkah apa ya kira-kira yang akan diambil oleh Profesor? Setelah itu para anggota pun sampai di gedung Bank Spanyol dan dipersilahkan masuk. Sebelum memasuki gedung, para anggota sempat memasangkan beberapa bom di pintu utama dengan memanfaatkan kerusuhan antara masyarakat dan polisi. Nah, bom itu kemudian diledakkan oleh Palermo untuk menciptakan spekulasi kalau gedung tersebut sedang diserang, sekaligus menjadi pertanda kalau perampokan itu resmi dimulai. Akibat ledakan itu, sistem keamanan bank otomatis diaktifkan dan pintu penjagaan pun ditutup dengan rapat. Selanjutnya, Tokyo dan Nairobi ditugaskan untuk menjemput gubernur Bank Spanyol di ruangannya. Namun ternyata proses penjemputan itu tidak berjalan dengan lancar. Pasalnya, di dalam ruangan gubernur bank terdapat beberapa pengawal dengan senjata lengkap yang siap melindungi gubernur. Bahkan gubernur bank juga seperti tidak mempercayai mereka dan memilih untuk tetap diam di dalam ruangannya. Karena situasi itu, Tokyo dan Nairobi kembali memikirkan cara lainnya agar gubernur bisa segera dibawa ke tempat tawanan yang lain. Tokyo yang nekat memilih cara kekerasan untuk mengeluarkan gubernur bank dari ruangannya. Di waktu yang sama, para tawanan lainnya dikumpulkan di aula utama. Awalnya mereka berpikir kalau saat itu mereka sedang dievakuasi oleh petugas militer. Sampai akhirnya Palermo menunjukkan seragam merah khas perampok dan memperkenalkan diri sebagai perampok. Hal itu tentu saja langsung membuat keributan dan membuat semua orang panik dan ketakutan. Kembali kepada Tokyo dan Nairobi di ruangan gubernur bank. Kemudian Tokyo menyandra gubernur bank dan memaksa semua pengawalnya untuk mundur. Namun begitu mereka hampir saja berhasil membawa gubernur bank, gubernur itu ternyata berhasil melepaskan diri dari Tokyo. Alhasil Tokyo dan Nairobi pun berhasil dikepung oleh para pengawal. Beruntung saat itu Helsinki dan Palermo segera datang membantu mereka. Namun para pengawal itu ternyata tidak menyerah. Mereka lantas melawan para perampok yang membuat mata Palermo terluka akibat pecahan kaca. Namun tetap saja dengan keahlian yang mereka miliki, Tokyo dan yang lainnya berhasil mengalahkan para pengawal dan menyekap mereka semua. Setelah itu, Palermo dibawa ke ruangan lain dan langsung mendapatkan perawatan medis. Matanya yang terluka membuat Palermo tak bisa melihat apapun. Oleh sebab itulah, para anggota kini harus segera mengeluarkan semua serpihan kaca terlebih dahulu agar mata Palermo bisa segera diobati. Setelah itu, Nairobi dan beberapa orang lainnya kini ditugaskan untuk misi terpenting, yaitu membuka brankas emas. Di sana, Nairobi dibantu oleh Bogota, anggota tim perampokan yang baru. Bogota kemudian merekrut beberapa orang yang juga merupakan anak buahnya. Kasus perampokan kali ini ditangani langsung oleh seseorang bernama Kolonel Tamayo. Setelah kegagalan tim kepolisian sebelumnya, kini Kolonel Tamayo sebagai pengganti Prito bertekad akan menangkap semua anggota perampok tanpa terkecuali. Nah, untuk pengganti Raquel sendiri akan ditempati oleh seorang inspektur bernama Sierra. Tak disangka orang yang telah menyekap Rio selama ini ternyata adalah Inspektur Sierra. Berbeda dengan Raquel, Sierra dikenal sebagai inspektur yang kejam di dunia kepolisian. Oleh sebab itulah, ia tak segan-segan akan menyiksa tahanan yang tidak mau bekerja sama dengan pihak kepolisian. Di dalam ruangan brankas, Nairobi, Bogota, dan yang lainnya bersiap-siap untuk misi yang sangat penting. Kali ini mereka hanya memiliki waktu 16 menit untuk membuat lubang di brankas tersebut. Karena begitu pintu brankas itu disentuh, air akan otomatis keluar dan memenuhi brankas tersebut. Setelah membuat lubang, mereka langsung memasangkan tabung oksigen raksasa pada lubangnya, di mana tabung itu nantinya akan menjadi pintu masuk untuk mereka. Setelah itu, Bogota ditugaskan masuk untuk menonaktifkan air yang keluar dari dalam brankas sebelum air itu keluar dan menghanyutkan mereka.
Beruntung, Bogota berhasil menonaktifkan air itu sebelum waktunya habis. Kemudian Nairobi masuk ke dalam berangkas dan melihat begitu banyak tumpukan emas yang berada di sana. Nairobi dengan kegirangan langsung mengambil 2 emas dan menunjukkannya pada anggota yang lain. Setidaknya untuk saat ini misi terpenting sudah berhasil diselesaikan. Di tenda kepolisian, Kolonel Tamayo cukup cerdas menganalisis situasi sesuai dengan pengalaman perampokan terdahulu. Jadi ia pun meminta semua orang untuk segera menyerahkan handphonenya untuk menghindari penyadapan dari pihak perampok. Selanjutnya, Kolonel Tamayo meminta semua anggota pasukan khusus untuk bersiap di depan gedung karena pintu keamanan bank akan otomatis terbuka setelah 1 jam. Nah, kesempatan itu nantinya akan dimanfaatkan untuk melakukan penyerangan pada pihak perampok. Oleh sebab itulah, Profesor juga menghubungi para anggotanya dan meminta mereka untuk segera bersiap-siap. Di saat-saat inilah Profesor akan menelpon pihak kepolisian untuk bernegosiasi seperti biasanya. Dengan suara tenang, Profesor menelpon Prieto dan berbincang dengan Kolonel Tamayo. Tidak seperti Prito, Tamayo bukanlah sosok yang mudah takut dan goyah. Ia sudah banyak mengamati Profesor dan anggotanya, jadi ia tidak peduli dengan semua ancaman Profesor. Setelah itu, Arturo juga didatangkan ke kamp kepolisian untuk dimintai keterangan mengenai para perampok. Jadi Tamayo berniat ingin menyerang pemimpin perampok agar para anggota yang lain lebih mudah untuk dikalahkan. Saat itu, Arturo yakin kalau pemimpin pengganti Berlin saat ini adalah Denver. Sementara di dalam gedung, para perampok berusaha memaksa Gubernur Bank untuk masuk ke dalam berangkas. Jadi untuk membuka sebuah pintu rahasia di dalam berangkas, mereka membutuhkan Gubernur Bank. Namun Gubernur Bank justru menolak masuk ke dalam berangkas dan membantu mereka. Hal itu pun membuat Denver marah dan menyerang gubernur tersebut. Tak disangka serangan Denver membuat Gubernur Bank pingsan dan tak sadarkan diri. Oleh sebab itulah, Nairobi segera meminta yang lainnya mengambil peralatan kesehatan agar ia bisa menyelamatkan Gubernur Bank. Karena jika terlambat, Gubernur Bank akan mengalami serangan jantung dan meninggal dunia. Melihat situasi itu, Bogota langsung masuk ke dalam berangkas dan terpaksa meledakkan pintu rahasia berangkas. Karena itu adalah satu-satunya cara yang bisa mereka lakukan saat ini sebelum mereka dikepung oleh pihak kepolisian. Dari dalam ruangan rahasia itu, Bogota mengeluarkan koper-koper berwarna merah yang sepertinya jauh lebih berharga dari semua emas yang ada di sana. Hingga akhirnya saat pintu utama terbuka, Tamayo langsung memerintahkan pasukannya untuk segera melakukan penyerangan. Sesuai rencana, Tokyo lalu meminta beberapa tawanan untuk keluar sebagai benteng pertahanan. Namun tiba-tiba dari arah berangkas, Denver berlari membawa koper merah sampai keluar gedung. Tamayo yang melihat koper itu sangat terkejut dan langsung meminta pasukannya untuk mundur. Mengapa demikian? Karena ternyata koper itu berisi berkas-berkas penting rahasia negara yang apabila disebarkan maka akan memicu masalah yang besar atau bahkan peperangan. Dan Tamayo yakin pemerintah tidak menginginkan hal tersebut. Oleh sebab itulah ketika Tamayo melihat Denver membawa koper itu artinya berkas penting negara kini sudah berada di tangan para perampok. Dan hal itu bisa dijadikan sebagai tameng agar Tamayo dan pasukannya tidak berani melakukan tindakan yang gegabah. Profesor dan Raquel yang mendengar hal itu merasa sangat bahagia karena sejauh ini rencana mereka berjalan cukup baik. Di dalam gedung, gubernur yang awalnya pingsan akhirnya kini telah tersadar. Kemudian Nairobi pun mengajak gubernur untuk melihat hasil peleburan emas yang dilakukan oleh Bogota dan timnya, di mana semua emas batangan di dalam berangkas kini sedikit demi sedikit diubah menjadi butiran-butiran kecil agar bisa dibawa lebih mudah. Setelah melihat kebocoran rahasia negara, Tamayo mengajak semua jajarannya untuk melakukan rapat darurat.
Di sana mereka membahas tentang apa yang ada di dalam koper merah dan bagaimana cara untuk menghentikan para perampok. Dari hasil rapat itu, hanya ada satu cara yang bisa mereka lakukan saat ini, yaitu mereka semua sepakat untuk fokus pada pencarian Profesor dan Rachel yang merupakan otak dari perampokan tersebut. Di saat itulah Sierra akhirnya tiba di kamp kepolisian dan langsung menjalankan tugasnya. Dengan kedatangan Sierra, itu artinya Rio juga sudah tiba di Spanyol. Kabar itu pun membuat Profesor dan yang lainnya merasa lega karena Rio sebentar lagi akan kembali bergabung bersama mereka. Di tengah pencarian untuk menemukan Profesor, Angel menemukan sebuah sinyal mencurigakan yang kemungkinan besar berasal dari Profesor. Oleh sebab itulah, Tamayo pun langsung menugaskan Angel untuk mencari keberadaan sinyal tersebut. Setelah itu, Profesor pun kembali menghubungi kamp kepolisian. Sierra yang bertugas menjawab telepon Profesor dengan sangat santai. Kemudian Sierra tiba-tiba memanggil Rachel dan mulai menyapanya. Sierra pun menyinggung tentang keberadaan Putri dan Ibu Rachel, serta mengancam kalau ia bisa dengan mudah menemukan mereka. Sierra memang sudah lama mengenal Rachel, jadi ia pun memanfaatkan kelemahan Rachel untuk membuatnya goyah. Dan benar saja, ancaman dari Sierra berhasil membuat Rachel marah pada Profesor. Profesor yang mendengar hal itu mencoba menenangkan Rachel, kemudian mengingatkannya betapa kejam dan liciknya Sierra. Setelah bergabung dengan Tamayo, Sierra banyak memberikan ide dan rencana yang sangat brilian. Salah satunya adalah tentang barang bukti negara yang didapatkan oleh perampok. Karena masalah itu, Sierra pun mengusulkan agar pemerintah membuat pengumuman tentang rahasia negara. Dengan begitu, apabila Profesor nekat membocorkan isi rahasia negara, maka masyarakat tidak akan lagi mempercayainya. Dan semua bukti yang ia dapatkan hanyalah sia-sia. Rencana Sierra itu pun akhirnya disetujui dan pemerintah pun mengumumkan berita palsu. Profesor dan Rachel yang mendengar berita itu tidak menyangka kalau Sierra akan bertindak senekat itu. Dan Profesor yakin kalau Tamayo dan Sierra sebentar lagi pasti akan menerobos masuk ke dalam bank. Oleh sebab itulah ia pun langsung menghubungi Palermo dan memintanya untuk mempersiapkan diri. Setelah menghubungi Palermo, Profesor menyadari kalau ada sebuah mobil yang sejak tadi mengikuti mobilnya. Ia pun langsung mengambil jalan lain untuk menghindari mobil tersebut. Namun sayangnya hal itu malah membuat antena penghubungnya patah dan mobilnya terjebak karena lumpur. Karena hal itu, Profesor pun terpaksa keluar untuk mendorong mobilnya. Para warga yang melihat Profesor mengenali wajahnya dan langsung menghampiri Profesor. Beruntung mereka tidak melaporkan Profesor, tetapi malah membantunya mendorong mobil. Di saat itulah Profesor melihat dari kejauhan ada sebuah mobil polisi yang mendekat ke arah mereka. Profesor pun segera masuk ke dalam mobil dan bersembunyi bersama Rachel. Sesampai di sana, Pak Polisi mencurigai mobil tersebut dan memeriksa ke dalam mobil. Beruntung seorang warga mencoba meyakinkan polisi kalau mobil itu adalah milik keluarganya. Dengan begitu, Pak Polisi pun akhirnya percaya dan malah membantu mereka untuk mengeluarkan mobil itu dari lumpur. Profesor dan Rachel sangat berterima kasih pada para warga karena telah banyak membantu mereka. Setelah mengetahui kalau saat ini polisi sudah lebih gencar mengejar mereka, Profesor pun memutuskan untuk mengganti mobilnya dengan mobil yang lain. Di waktu yang sama, Palermo mengajak teman-temannya untuk mempersiapkan diri menghadapi para polisi. Palermo pun berencana akan melawan polisi dengan semua senjata yang sudah mereka persiapkan. Tokyo yang mendengar hal itu tentu saja tidak setuju. Karena ia yakin Profesor tidak akan pernah membiarkan mereka untuk membunuh siapapun. Namun ternyata tak ada yang setuju dengan Tokyo karena situasi saat ini sangat berbeda. Tak lama kemudian polisi pun memasukkan gas beracun ke dalam gedung dan mengirimkan beberapa pasukan untuk masuk melalui ventilasi gedung.
Salah satu tim profesor yang berada di luar melihat hal itu dan langsung melaporkannya pada profesor. Karena hal itu, Palermo dan yang lainnya pun bisa mempersiapkan diri untuk menghadapi serangan dari polisi. Sesaat kemudian, profesor menelpon Sierra dan mengatakan kalau pasukan yang mereka kirim kini telah disandra oleh kelompoknya. Hal itu dibuktikan dengan sebuah video yang menunjukkan semua pasukan polisi sedang diikat dan diminta untuk membuat laporan. Dengan tertangkapnya pasukan khusus, profesor pun menawarkan untuk menukarkan beberapa tawanan serta pasukan khusus dengan Rio. Kolonel Tamayo yang mendengar hal itu mendesak Sierra untuk menerima tawaran profesor. Alhasil, Sierra pun akhirnya terpaksa menerima tawaran tersebut. Setelah itu, Sierra pergi menghampiri Rio yang selama ini dipaksa tidur berhari-hari dengan mengonsumsi obat-obatan. Ia pun mendandani Rio, memberikan setelan jas untuknya, dan membawanya ke depan gedung Bank Spanyol. Tokyo yang melihat kedatangan Rio merasa sangat bahagia. Bahkan masyarakat yang mendemo di luar gedung juga bahagia melihat kedatangan Rio. Rio pun berlari ke arah gedung bersamaan dengan beberapa tawanan yang juga dibebaskan. Dengan bergabungnya Rio kembali bersama kelompok membuat profesor cukup lega. Dan ia yakin hal itu akan membuat rencana perampokan kali ini berjalan dengan baik. Namun yang konyol di sini, saat para tawanan dibebaskan, Arturo malah berlari masuk ke dalam gedung. Rupanya Arturo nekat melakukan hal itu karena rasa bersalahnya pada Monica dan berharap Monica kembali kepadanya. Setelah Rio masuk ke dalam gedung, profesor pun menanyakan beberapa hal kepadanya. Dari semua jawaban Rio, profesor yakin kalau Sierra telah memasukkan penyadap ke dalam tubuh Rio dengan memanfaatkan obat-obatan yang dikonsumsi olehnya. Setelah itu, Sierra kembali mengusulkan ide untuk membuat sayembara. Apabila ada warga yang melaporkan keberadaan Profesor dan Rachel, maka akan mendapatkan imbalan uang sebesar 10 juta euro. Dengan cara itu, Sierra yakin kemungkinan mereka untuk menemukan Profesor dan Rachel akan semakin besar. Di sisi lain, Angel yang ditugaskan untuk mencari Profesor dan Rachel menemukan mobil yang sebelumnya diganti oleh Profesor. Itu artinya Profesor dan Rachel tak jauh dari tempat tersebut. Masalah alat penyadapan di dalam tubuh Rio sebenarnya sudah dibahas oleh Profesor sebelum perampokan. Setelah mengeluarkan alat tersebut, mereka rencananya akan menjadikan itu sebagai bumerang untuk menjebak polisi. Namun di waktu yang sama, mobil Profesor berhasil ditemukan oleh drone polisi. Profesor dan Rachel pun segera kabur sambil mempersiapkan semua rencana untuk melarikan diri. Di situasi terdesak seperti itu, Profesor dan Rachel melakukan rencana pelarian seperti apa yang sudah mereka sepakati sebelumnya, di mana rencananya mereka berdua akan turun dari mobil dan berpencar, kemudian bersembunyi di atas pohon agar tidak ketahuan oleh polisi. Sayangnya rencana itu tidak berjalan sesuai dengan ekspektasi, karena kenyataannya Rachel kesulitan untuk memanjat pohon. Oleh sebab itulah ia pun berlari masuk ke dalam sebuah peternakan dan bersembunyi di sana. Angel dan pasukannya berhasil menemukan mobil Profesor, namun sayangnya mereka tak menemukan Profesor dan Rachel. Meskipun begitu, Angel optimis akan berhasil menemukan mereka karena Profesor dan Rachel pasti belum jauh dari tempat tersebut. Ia pun langsung mengerahkan semua pasukan khusus untuk berpencar dan memeriksa di sekitar hutan. Para polisi sepertinya akan sangat kesulitan menemukan Profesor karena ia memanjat pohon cukup tinggi dan menutupi tubuhnya dengan daun-daun. Sementara ini merupakan pengalaman pertama bagi Rachel, jadi wajar saja jika ia panik dan sangat ketakutan. Namun baik Rachel dan Profesor masih tetap saling menghubungi satu sama lain untuk memastikan kalau mereka baik-baik saja. Sampai akhirnya tiba-tiba Rachel ketahuan dan ditodongkan senjata. Di waktu yang sama, alat penyadap di tubuh Rio akhirnya berhasil dikeluarkan. Kemudian Profesor menghubungi Palermo dan memintanya untuk melakukan rencana Alcatraz.
di mana rencana itu hanya dilakukan saat profesor sedang dalam bahaya. Oleh sebab itulah profesor membutuhkan sebuah pengalihan isu agar fokus polisi tidak lagi mengarah kepadanya. Setelah itu, Palermo pun menyampaikan pesan itu pada anggota yang lain agar mereka bisa segera menyelamatkan profesor. Helsinki lalu mengambil alat penyadap yang diambil dari tubuh Rio dan berakting seolah-olah mereka sedang dalam pelarian. Nah, hal itu pun membuat polisi terkejut dan meminta beberapa pasukan untuk berjaga di sekitar pintu keluar. Padahal alat penyadap itu telah ditempelkan pada seekor tikus sehingga mereka terpancing jebakan dan malah menemukan tikus tersebut. Hal itu pun membuat Kolonel Tamayo sangat marah karena merasa dirinya sudah dipermainkan. Kembali kepada Raquel, orang yang mengepungnya ternyata adalah pemilik kandang. Pemilik kandang mengatakan kalau mereka akan melaporkan Raquel untuk mendapatkan uang 10 juta euro yang sudah dijanjikan oleh polisi. Namun Raquel pun memanfaatkan keahliannya dan mencoba bernegosiasi dengan mereka. Raquel mengatakan kalau uang yang dijanjikan oleh polisi hanyalah kebohongan dan mereka tidak akan mendapatkan uang sepeser pun. Jadi alangkah baiknya jika mereka lebih percaya pada Raquel yang jelas-jelas akan memberikan imbalan yang setimpal jika mereka mau membantunya. Namun di tengah negosiasi itu, para polisi sudah tiba di peternakan. Di waktu yang sama, Sierra yang kesal karena ditipu oleh perampok mengeluarkan senjata rahasia berupa sebuah boneka berwarna biru. Tokyo dan yang lainnya yang melihat hal itu merasa bingung dan meminta seorang tawanan untuk keluar memeriksa boneka tersebut. Ternyata boneka itu hanyalah boneka biasa yang berisi sebuah handphone. Saat Sierra menelpon, Nairobi tiba-tiba merebut handphone itu dan marah pada Sierra. Tadi sangka boneka itu ternyata adalah boneka milik putra Nairobi yang dahulu menjadi kenang-kenangan sebelum mereka berpisah. Ya, Sierra kembali menggunakan cara liciknya, yaitu memanfaatkan anggota keluarga mereka untuk membuat mereka goyah. Tak hanya itu, Sierra ternyata membawa putra Nairobi dan membawanya ke depan bank. Nairobi yang melihat putranya dari jendela merasa sedih sekaligus bahagia karena itu adalah pertemuan pertama mereka sejak mereka berpisah beberapa tahun silam. Namun ternyata Sierra sengaja memancing Nairobi untuk mendekat ke arah jendela agar ia bisa membunuhnya. Seperti yang diduga, Sierra adalah inspektur yang kejam dan nekat, jadi ia tak segan-segan akan membunuh lawannya. Di area peternakan, pemilik peternakan ketakutan melihat polisi dan akhirnya melaporkan keberadaan Raquel. Karena hal itu, para polisi pun akhirnya menemukan keberadaan Raquel. Profesor yang mendengar hal itu segera keluar dari persembunyiannya dan berlari untuk menyelamatkan Raquel. Polisi kemudian mengarahkan pistol pada Raquel dan mengancam akan membunuhnya jika ia tidak memberitahukan keberadaan profesor. Namun, Raquel seperti tidak peduli dan tetap mengatakan kalau ia tidak mengetahui keberadaan profesor saat ini. Hingga akhirnya suara tembakan dari arah peternakan menghentikan langkah profesor. Sementara di gedung bank, Kolonel Tamayo mendatangkan semua pasukan khusus untuk bersiap menyerang. Karena ia yakin saat itu para perampok sedang kacau akibat penembakan pada Nairobi. Palermo dan yang lainnya pun langsung menyiapkan senjata untuk melawan serangan dari polisi. Kini mereka sepertinya sudah tidak peduli. Mereka menganggap semua ini sebagai perang melawan polisi karena sudah berani membunuh salah satu di antara mereka. Ia pun tak segan-segan mengeluarkan senjata pamungkas yang langsung meledakkan mobil polisi dalam sekejap. Hal itu pun membuat Tamayo dan Sierra terkejut karena tidak menyangka kalau para perampok akan membalas serangan mereka. Namun hal itu juga tentunya bukanlah hal yang mudah untuk profesor dan yang lainnya, mengingat mereka baru saja melanggar peraturan untuk tidak membunuh siapapun. Film diakhiri dengan diperlihatkan Raquel yang ternyata masih hidup dan dibawa oleh pihak kepolisian. Tadi sangka polisi ternyata menggunakan cara profesor, yaitu dengan berpura-pura menembak Raquel agar profesor goyah dan keluar dari persembunyiannya.
Lantas apa langkah selanjutnya yang akan dilakukan oleh Profesor dan kawan-kawan? Simak semua jawabannya di series Money Heist Season 4. So, kalau kalian mau Mimin bahas Money Heist Season 4, jangan lupa komen sebanyak-banyaknya ya. Semoga kalian mengerti dengan alur cerita kali ini, dan sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Bye!